minyaknya sudah mengental, sudah mulai mengental gitu ya, berarti pertanda itu bahwasanya lendirnya telah bersatu dengan minyak ya. Ini kalau kita secara dapat jelas kita lihat terpisah ya antara lendir dengan minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Harapan saya semoga para pemirsa sekalian senantiasa dalam keadaan sehat zahir maupun batin. Berjumpa kembali dengan saya, Jun Ben Hussein, pada kesempatan yang berbahagia ini. Kembali lagi saya hadir di hadapan para pemirsa sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan cara mengambil lendir lintah. Lendir lintah ini juga sangat bermanfaat sekali, yaitu untuk kita jadikan sebagai obat oles untuk mengeraskan dan mengokohkan yang namanya tongkat sakti. Selama hari ini saya juga sering membuat konten tentang meracik minyak lintah. Kali ini saya akan jelaskan atau berbagi tips cara meracik lendir lintah dan minyak kelapa hijau. Bagaimana caranya para pemirsa yang dirahmati Allah? Kalau untuk bahan-bahannya sama ya, sama seperti kita meracik minyak lintah. Yang pertama sekali kita siapkan lintahnya, jumlah ekornya tidak terhitung ya. Semakin banyak lintahnya semakin bagus. Namun di sini tidak ada proses pemuasaan ya, karena kita tidak menjemur lintah, cuma kita hanya mengambil lendirnya. Setelah itu juga ada seperti buah jarak, juga ada kita sediakan di sini ya, buah jarak dan juga daun jeruk nipis. Sama ya, resepnya sama atau bumbunya ramuannya sama. Juga ada nanti seperti kita campurkan juga minyak jarak atau daun jeruk nipis, biji jarak, daun inai dan cengkeh. Namun ini prosesnya berbeda karena kita hanya mengambil lendirnya. Kalau kita meracik minyak lintah sekaligus lintahnya mati. Kalau ini tidak ya, kita hanya mengambil lendirnya saja. Bagaimana caranya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah? Seperti yang terlihat di dalam layar ini sekarang ini, ini adalah lintah. Ini nggak ada air ya, airnya tidak ada sama sekali. Itu ya, air tidak ada. Itu ini dalam botol ini lintah yang masih ada air gitu ya. Kalau ini sama sekali tidak ada airnya. Sudah saya keringkan dari tadi siang ini ya. Dan juga di sini ada minyak kelapa hijau. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa mengambil manfaat daripada lendir lintah ini tanpa harus membunuh lintahnya. Lintah ini ya perlu saya jelaskan sedikit. Lintah ini walaupun kita rendam dia dengan minyak, kita rendam 3 hari 3 malam juga dia tidak akan mati. Kapan dia akan mati? Setelah kita jemur ya, ini ada juga saya jelaskan di video-video saya sudah lewat itu. Setelah ada suhu sedikit saja, kita katakanlah seperti hangat-hangat kuku begitu ya, itu dia akan mati. Dia akan mati. Dan juga lintah ini tahan dia hidup tanpa ada air umpamanya dalam botol, dan tahan juga dia hidup tanpa ada ventilasi. Inilah kelebihan lintah. Ini sekarang ini masih hidup ya. Ini masih hidup ini. Sudah ada
ada yang besar juga, coba perhatikan. Jadi caranya untuk membersihkan waktu, caranya seperti dalam botol ini, airnya kita buang terlebih dahulu. Kita buang airnya sampai kering, kering seperti ini ya, benar-benar kering. Setelah dia kering, benar-benar kering, tidak ada air sedikit pun, tidak ada air sedikit pun, lalu barulah kita tuangkan minyak kelapa hijau ke dalam botol ini, ke dalam botol yang sudah kering dan sudah berisikan lintah. Itu ya. Kita buka. Itu ya. Lalu kita tuangkan minyak ya. Minyak kelapa hijau tadi ini kita tuangkan. Coba perhatikan proses penuangannya. Ini nanti setelah itu ya, setelah kita isi minyak ya, kita isi minyak, kita apakan lagi, langkah selanjutnya apa lagi? Itu. Lalu kita buat dia seperti ini, kita kocok. Itu. Kita kocok aja seperti ini. Itu ya, kita kocok. Langsung minyaknya tadi berubah ya, lupa saya tunjuk warna minyak tadi ya. Itu minyaknya akan berubah dan akan mengental. Itu. Itu ya, langsung berubah minyaknya. Minyak ini sekarang, minyak kelapa hijau ini sudah bercampur dengan lendir lintahnya. Itu ya. Itu. Sudah berlendir, sudah bercampur dengan lendir. Itu. Untuk proses ini perlu juga kita rendam dia 3 hari ya, 3 hari atau 2 hari, 1 hari juga boleh begitu ya. Tergantung lah. 1 hari boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh. Dengan cara kita kocok lagi seperti ini. Kalau sudah merasa cukup, sudah kita lihat sudah banyak lendirnya, ya, sudah lendirnya sudah banyak dalam botol kita lihat, kan kelihatan. Ini lendirnya, kita kocok lagi. Kalau sudah kita lihat minyaknya sudah mengental, sudah mulai mengental gitu ya, berarti pertanda itu bahwasanya lendirnya telah bersatu dengan minyak ya. Ini kalau kita secara dapat jelas kita lihat terpisah ya antara lendir dengan minyak. Ini bagian atas ini seperti air. Ini ya. Itu terpisah dia. Kita kocok terus. Lihat, langsung berubah lagi dia kan. Jadi setelah itu baru setelah kita merasa cukup lendirnya yang kita dapatkan, lalu tutup botolnya, kita buka, lintahnya kita lepaskan ke dalam ember yang berisikan air begitu ya, agar lintahnya hidup kembali. Agar lintahnya hidup kembali. Setelah itu kita pelihara lagi lintahnya, maksudnya kita masuk ke dalam ember ataupun dalam botol lagi, biar dia badannya bersih kembali, dengan air. Jadi setelah itu, setelah kita dapatkan ini ya, setelah kita dapatkan minyak yang bercampur lendir, seperti ini. Ini ya, ini. Coba lihat, itu ya, beda deh ya, berbeda. Ataupun lintahnya kalau nggak kita masuk dalam ember, langsung ini kita isi air. Kita cuci. Lintahnya kita cuci. Agar lintahnya terkena air kembali. Jadi terserah kita langkah selanjutnya. Mau kita lepas kembali juga lintahnya boleh, ataupun kita jemur, kita racik lagi beserta lintahnya juga boleh. Itu ya. Jadi kalau kita racik beserta lintahnya, yaitu kita harus dengan cara menjemur, berarti lintahnya mati. Itu.
Jadi untuk ramuan-ramuannya yang lain juga sama ya, sama seperti buah biji jarak nanti daun jeruk nipis ya, digongseng lalu dihaluskan, lalu dimasukkan ke dalam minyak yang telah bercampur lendir tadi ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini. Nah, lalu proses pemanasannya sama juga ya, sama juga. Kita masukkan dalam kuali, kita isi air, kita nyalakan api, lalu kita panaskan dia dengan kita bubuhkan ramuannya tadi yang telah kita gongseng dan kita haluskan seperti biji jarak, daun jeruk nipis, daun inai, cengkeh. Nah, itu ya. Jadi untuk agar kental sedikit lagi, boleh kita tambahkan juga seperti minyak jarak. Nah, itu. Jadi fungsinya sama ya, sama. Jadi kadang kalau kita meracik lintah dengan cara kita jemur, juga di situ sudah bercampur antara lendir dengan lintahnya di situ ya. Nah, sama fungsinya, yaitu khasiatnya untuk mengokohkan dan mengekarkan. Nah, itu untuk merangsang timbulnya urat pada batang toga sakti. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi tutorial saya cara membuat minyak oles dari lendir lintah dan minyak. Itu cara membuat minyak oles dari minyak kelapa hijau dan lendir lintah dan juga ramuan-ramuan yang lainnya. Baik, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.